Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom sahabat renungan harian, saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 11 Maret 2024, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Sai didongani Jehovah de patatai mahita, songon naung nidonganan na akau putta na julu. Sayunang maditadikon ibana hita, manang mabolokon hita. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu mengharapkan kehadiran Tuhan Allah dalam setiap waktu. Dan hari ini kita belajar dari pengalaman Salomo sebagai sosok yang berdoa dan memohon dalam nas kita hari ini. Dalam doanya kepada Tuhan Allah saat peresmian bait suci dan saat tabut perjanjian diangkut masuk ke dalam ruang maha kudus bait itu, Salomo menaikkan doa-doanya, dan doa ini menunjukkan pengakuan dan kesadaran bahwa dalam perjalanan hidupnya Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa mengendalikan serta mengarahkan hidupnya. Dan ini menjadi kesaksian bahwa apa yang sudah dikerjakan dan diraihnya, termasuk upaya pembangunan bait suci, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Sehingga dia pun menyatakan kerinduannya untuk tetap berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa Salomo selalu menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan dan sepenuhnya bersandar kepada tuntunannya, dan oleh karena ketaatan itulah Salomo diberkati dengan berbagai hikmat. Sahabatku semua, dari pengalaman Salomo inilah kita belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Allah dengan kesadaran bahwa tanpa kehadiran dan bimbingan Tuhan, kita tidak dapat berhasil, tidak dapat melakukan apa-apa. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri sudah menegaskan hal ini tentang ketergantungan kita kepada Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka mohonlah penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Kelak akan bisa mencapai dan meraih cita-cita, menggapai mimpi dan mencapai harapan-harapan yang sesuai dengan kehendaknya. Seiring dengan itu juga, sahabatku semua, doa ini menjadi bukti konkret bahwa kita sungguh-sungguh mengaku dalam kerendahan hati bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ajakan untuk selalu memohon penyertaan Tuhan juga didasari oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dari generasi-generasi sebelum kita, di mana nenek moyang kita juga telah menerima anugerah Tuhan. Tuhan memelihara dan menjamin hidup mereka. Maka kita pun diajak untuk memohon agar Tuhan tetap setia menyertai kita seperti Ia telah menyertai serta setia memberkati nenek moyang kita. Dengan demikian, kita pun akan menjadi sadar akan pentingnya warisan rohani yang sudah kita warisi dari nenek moyang kita, dan menjadi tanggung jawab kita juga untuk menjaga iman tersebut serta mewariskannya kepada anak cucu kita. Oleh sebab itu, sahabatku semua, kehadiran Tuhan menjadi satu-satunya jaminan keberhasilan dan kebahagiaan hidup kita. Mohonlah perkenanannya untuk menyertai, melindungi, dan membimbing hidupmu setiap saat. Kelak
akan menerima kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.